Beberapa kepahitan harus ditelan sendiri, dan beberapa rasa sakit harus dipikul sendiri. Laras memahami jalan ini adalah pilihannya, dan ia tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena jatuh cinta pada Arya sejak awal, karena menikahinya saat ia masih lemah, karena mencintainya melebihi kemampuannya sendiri, karena terlalu peduli hingga tak berani berbicara bahkan saat menghadapi perceraian mereka. Dava, kali ini Arya salah paham soal hubungan kita, tapi aku sudah menjelaskan semuanya. Kamu juga mendengarnya sendiri. Dia menyadari kesalahannya dan sudah meminta maaf kepadaku. Dava menatapnya penuh ketidakpercayaan. Dia memperlakukanmu seperti itu dan kamu masih membelanya. Aku tidak sedang membela dia. Ini hanya salah paham. Bahkan jika itu salah paham, dia tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Lihat tanganmu Laras. Bukankah itu menyakitkan? Hanya karena dia meminta maaf, kamu memaafkannya begitu saja. Apa kamu benar-benar mencintainya sebanyak itu? Cinta. Laras terdiam. Dulu ia sangat percaya pada kata itu, tetapi kini terasa asing. Ia tidak ingin menghadapinya lagi. Jika cinta bisa dihapuskan, ia akan melakukannya sejak lama. Namun Arya sudah tertanam di hatinya selama 3 tahun. Segala yang terjadi sekarang adalah kesalahannya sendiri. Hidup tidak dapat diulang, dan ia merasa terjebak tanpa jalan keluar. Dava, tolong jangan khawatir. Aku bisa mengatasi semuanya sendiri. Laras menunduk menghindari tatapan Dava. Ia tahu Dava pasti menganggapnya bodoh. Jika memang begitu, itu lebih baik daripada membiarkan Dava ikut terseret dalam konflik dengan keluarga Wiratama karena dirinya. Namun Dava tidak merasa kecewa. Ia tidak berpikir bahwa Laras mempermalukan dirinya sendiri. Sebaliknya ia merasa sangat sedih. Dava telah diam-diam mencintai Laras selama 5 tahun. Ia melewatkan kesempatan untuk mengakui perasaannya, hanya untuk menyaksikan wanita yang dicintainya menikah dengan pria lain. Saat ia berpikir masih ada harapan, kata-kata Laras menghancurkan segalanya. Laras mencintai Arya, bahkan jika Arya melukainya. Selama Arya mengucapkan kata-kata manis, Laras akan memaafkannya. Dava tidak peduli dengan status pernikahan Laras, tetapi bagaimana ia bisa bersaing dengan seseorang yang sudah menguasai hati Laras. Kata-kata Laras membuat semua harapan Dava sirna. Laras menyadari keheningan Dava terlalu lama. Ketika ia mendongak, ia melihat ekspresi putus asa di wajah Dava, seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Dava tersadar dari lamunannya, matanya berkedip, dan ia tersenyum ringan. Sudahlah, aku tidak akan bertanya lebih jauh. Kamu pasti juga merasa tidak nyaman membahasnya. Laras merasa lega. Dava memang orang yang sangat baik dan pengertian. Terima kasih Dava, katanya lembut. Aku sudah bilang, jangan berterima kasih padaku, jawab Dava sambil menghela napas. Laras mengangguk ragu. Aku mengerti Dava, maafkan aku atas semua ini. Dava memandangnya serius. Laras, jika Arya menyakitimu lagi, beritahu aku. Aku mungkin hanya setengah generasi lebih tua darimu, tetapi aku akan melakukan segalanya untuk membantumu. Laras terpaku, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dava terlalu baik untuknya, dan ia merasa tidak pantas mendapatkan kebaikannya. Dava menunggu jawabannya. Katakan sesuatu Laras. Laras akhirnya berkata pelan, aku mengerti Dava. Laras memutuskan bahwa karena Dava begitu baik, ia harus mengingat kebaikan ini dan membalasnya suatu hari nanti. Namun hidup selalu menyisakan penyesalan, dan beberapa kebaikan tidak akan pernah bisa dibalas. Di internet, kabar tentang Laras dan Dava menyebar. Malam yang Laras habiskan di hotel bersama Dava menjadi topik hangat di internet. Keesokan harinya, media melaporkan bahwa Arya penerus grup Wiratama muncul di kota yang sama dan tinggal di hotel yang sama dengan Laras. Netizen mulai berspekulasi, Arya pasti cemburu. Hahaha, sangat manis. Saya tidak percaya, Arya sangat mencintai Laras. Bagaimana ia bisa membiarkan ini terjadi? Sudah jelas, Arya dan Laras meninggalkan hotel bersama. Ini bukan kebetulan. Di kantor pusat grup Wiratama, Arya duduk di depan komputer, membaca komentar para netizen dengan senyuman kecil di bibirnya. Adi bertanya hati-hati, Pak Wiratama, apakah kita perlu menangani gosip ini? Arya mengangkat alis. Untuk apa menangani? Adi tercengang. Bukankah Anda biasanya kesal dengan gosip seperti ini? Arya menjawab acuh tak acuh, netizen ini akhirnya menunjukkan kecerdasan. Mereka tahu siapa pasangan sebenarnya di sini.
Adi ingin protes tetapi ia tahu lebih baik untuk diam. Setelah beberapa saat, Adi mengingatkan, Pak Wiratama, cincin yang Anda pesan sudah siap. Apakah Anda ingin melihat desainnya? Arya mengangguk. Adi memperlihatkan desainnya, 2 cincin sederhana. Cincin wanita dihiasi berlian kecil, dan cincin pria memiliki desain minimalis. Arya memandang cincin itu dengan puas. Bagus, pastikan siap sebelum pertengahan bulan. Dimengerti. Bagaimana dengan pengaturan makan malam? Arya bertanya. Adi menjelaskan dengan bangga, villa di pinggiran kota sudah didekorasi. Setelah makan malam, staf akan meninggalkan lokasi, sehingga Anda dapat menghabiskan malam yang romantis bersama istri Anda. Arya tersenyum penuh antisipasi. Kedengarannya sempurna. Adi tersenyum lega. Semua persiapan berjalan sesuai rencana. Kini tinggal menunggu malam yang direncanakan Arya dengan hati-hati untuk memenangkan hati Laras. Di sisi lain, Nadia tidak pernah menyangka Laras akan tinggal di kamar hotel bersama Dava, dan yang lebih mengejutkan adalah Arya sama sekali tidak marah. Dia berpikir bahwa jika memberitahu Arya tentang hal ini, dia pasti akan murka dan akhirnya bertengkar dengan Laras. Dalam skenario terbaiknya, hal itu bisa saja memicu perceraian, memberi Nadia kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Namun Arya justru bertindak sebaliknya. Bukan hanya dia tidak menyalahkan Laras, tetapi dia juga pergi menemui Laras di studio film dan bahkan menghabiskan waktu bersamanya hingga sore berikutnya. Kenapa bisa begitu? Saat membaca berita itu, Nadia merasa cemas dan tidak tenang. Tingkah laku Arya sangat berbeda dari apa yang dia kenal selama ini. Apakah Arya benar-benar memiliki perasaan terhadap Laras? Gumam Nadia. Pikiran itu terus menghantuinya, tetapi Nadia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Dia menyadari bahwa dia harus bertindak kalau tidak, Arya mungkin akan sepenuhnya jatuh ke pelukan Laras. Setelah menunggu dengan gelisah sepanjang malam, Nadia akhirnya memutuskan untuk menelepon Arya. Dia sengaja menunda panggilan hingga malam berikutnya agar tidak terlihat seperti tindakannya terlalu disengaja. Biasanya Arya menjawab telepon pada waktu seperti ini, tetapi Nadia tahu dia bisa saja sibuk dengan pekerjaannya. Setelah beberapa kali dering, panggilan itu tersambung, membuat Nadia menghela napas lega. Akhir-akhir ini dia sering kesulitan menghubungi Arya. Menurut saran Bima, dia sebaiknya tidak terlalu sering menelepon Arya agar tidak mengganggu rutinitasnya. Namun kali ini situasinya berbeda. Arya, kamu sibuk? Tanyanya lembut. Nada suara Arya terdengar dingin. Tidak juga. Ada apa? Oh, aku sudah lama syuting tanpa istirahat. Besok aku punya hari libur, jadi aku ingin mentraktirmu makan malam. Kamu punya waktu. Arya terdiam sejenak. Kenapa tiba-tiba mengundangku makan malam? Pertanyaan Arya membuat Nadia terkejut. Apakah hubungan mereka sudah sampai pada titik di mana dia membutuhkan alasan untuk sekadar mengajaknya makan malam? Tidak ada alasan khusus. Aku hanya ingin makan malam bersamamu. Atau, kamu tidak suka aku? Nadia menambahkan keluhan kecil, seolah-olah dia terluka oleh keraguannya. Arya menghela napas pelan. Bukan begitu. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Nadia terdengar sedih, berusaha terdengar tulus. Setelah beberapa saat Arya menjawab, baiklah. Tentukan waktunya, dan kirim lokasinya ke WhatsApp. Nadia hampir tersenyum lebar. Arya mungkin tidak pernah menolaknya. Dia segera mengakhiri panggilan dengan nada rendah hati. Setelah menelepon, dia memerintahkan asistennya Zo untuk mengatur segalanya, termasuk mencari restoran terbaik. Zo yang sudah lama mengetahui sikap Nadia yang sebenarnya, hanya bisa menuruti perintahnya dengan diam. Malam itu, Arya menerima pesan dari Nadia yang berisi waktu dan lokasi makan malam. Setelah membalas singkat, dia duduk diam, berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menelepon Laras. Sudah lewat jam 8 malam, dan sementara Nadia sedang bersantai di rumah, Laras masih sibuk dengan syuting malam. Ponsel Laras saat itu ada di tangan asistennya Helen. Ketika Helen melihat nama Arya muncul di layar, dia langsung gugup. Kenapa kamu tidak menjawab panggilan itu? Tanya salah satu rekan Helen dengan penasaran. Helen tergagap, aku tidak berani menjawabnya. Kenapa takut? Itu hanya bosnya Laras. Ya, kau terlihat seperti melihat hantu. Helen merasa semua perhatian tertuju padanya, tetapi dia benar-benar tidak berani menjawab panggilan itu. Ketika telepon akhirnya berhenti berdering, dia menghela napas lega. Namun beberapa detik kemudian panggilan itu datang lagi.
Pada saat itu Laras selesai syuting. Helen segera menyerahkan ponsel itu kepadanya. Laras, ini telepon dari Pak Wiratama. Laras mengerutkan alis sedikit bingung. Dia menjawab panggilan itu. Kenapa lama sekali menjawabnya? Suara Arya terdengar dingin di seberang telepon. Aku baru saja selesai syuting, jawab Laras dengan datar. Kau masih syuting? Sudah terlambat. Ada apa? Laras memotong, tidak ingin memperpanjang percakapan. Arya terdiam sejenak sebelum berdeham. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku akan pergi makan malam dengan Nadia besok. Laras terkejut. Apakah Arya kehilangan akal sehatnya? Arya menelepon Laras untuk memberitahu bahwa dia akan makan malam bersama Nadia. Meskipun dia sudah menikah dengan Laras selama 3 tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa perlu melaporkan rencananya. Hal itu sangat tidak seperti dirinya. Laras mendengar apa yang dia katakan dengan nada bingung. Apa maksudnya melaporkan ini? Dia tahu Arya tidak pernah melakukannya sebelumnya, dan sikap ini membuatnya lebih aneh. Namun dia menahan diri untuk tidak menunjukkan ketertarikan atau kecemburuan. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Tanya Arya, suaranya terdengar sedikit gelisah. Laras memutar mata dan menjawab dingin, kalau kau ingin pergi, bolehkah aku menghentikanmu? Dia langsung menyesal mengucapkan kata-kata itu, karena nada suaranya terdengar sarkastik, seolah dia marah. Arya merasa lega mendengar jawabannya, meskipun nadanya tidak hangat. Dia dengan cepat menjelaskan, Nadia hanya ingin mentraktirku makan malam. Ini bukan apa-apa, hanya pertemuan antar teman. Aku akan langsung pulang setelah makan. Aku bahkan akan meneleponmu ketika sampai di rumah. Laras menanggapinya dengan acuh tak acuh. Terserah. Merasa bahwa Laras berbicara dengan dingin, Arya tidak bisa menahan senyum kecil. Dia menyukai sikap keras kepala dan ketidaktertarikannya yang tampak. Setelah menutup telepon, Arya tidak bisa mengabaikan perasaan senangnya yang aneh. Sementara itu, Laras menghela napas, merasa percakapan tadi tidak ada gunanya. Jika Arya ingin pergi, biarlah. Di sisi lain, Nadia merasa tegang menghadapi rencananya dengan Arya. Bima memperingatkan bahwa tindakannya mungkin terlalu terburu-buru. Tetapi Nadia bersikeras, merasa bahwa jika dia tidak mengambil langkah pertama, Arya tidak akan pernah memikirkannya. Jangan khawatir Bima, Nadia berkata dengan yakin. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Keesokan harinya, Nadia memesan meja di restoran mewah, memastikan suasana yang elegan untuk makan malam bersama Arya. Namun, dia tidak memesan seluruh restoran, berharap kesan lebih rendah hati. Ketika Arya tiba, dia mendapati Nadia sudah menunggunya. Mereka duduk di ruang pribadi yang hanya dibatasi oleh tirai manik-manik, memungkinkan orang lain melihat ke dalam jika mereka mau. Arya merasa sedikit tidak nyaman dengan pengaturan itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selama makan malam Nadia terlihat anggun, tetapi dia mulai minum terlalu banyak anggur merah yang dibawanya. Arya memerhatikannya dengan alis sedikit berkerut. Nadia, kau terlalu banyak minum, katanya, nada suaranya memperingatkan. Nadia menatapnya dengan senyum kecil di wajahnya. Aku tidak mabuk, katanya dengan suara pelan. Aku hanya ingin bertanya Arya. Kenapa kau memilih Laras dan melupakan aku? Arya terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Sementara itu Nadia terus memandangnya, matanya penuh harapan dan keraguan. Situasi itu membuat suasana makan malam berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pertemuan antar teman.